Hai sahabatku, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita selalu damai, selalu tenang. Ya, di video kali ini saya akan membagikan sedikit informasi, sedikit tips untuk sahabatku semua yang sedang mengalami gangguan kecemasan, ketakutan, post trauma yang teman-teman alami saat ini, agar teman-teman bisa beraktivitas kembali dengan normal, agar teman-teman bisa memakan makanan yang mungkin sebelumnya teman-teman makan. Saat ini teman-teman sedang dalam gangguan kecemasan, teman takut untuk memakannya. Teman-teman bisa meminum minuman yang mungkin teman-teman biasa minum. Kali ini teman-teman mendapat gangguan kecemasan ini, teman-teman menjadi takut. Seperti satu hal kopi, ya. Teman-teman sebelumnya sangat menyukai kopi, sangat fanatik dengan kopi. Sampai setiap pagi teman-teman minum kopi. Setelah teman-teman mendapat gangguan, teman-teman menjadi sulit atau takut meminum kopi. Sebentar, nikmatnya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya, sedikit informasi, kita bincang-bincang santai aja ya. Bagaimana sih mas caranya untuk saya tuh supaya saya bisa pulih lagi nih, supaya saya bisa normal lagi, saya ingin kembali kerja. Kalau sekarang saya tuh kalau kerja udah datang ke kantor, saya melihat atasan tuh saya terasa udah sesak, udah layangan, gak enak, takut. Mas gimana sih ya, saya tuh pengen banget minum kopi, saya tuh pengen banget merokok, saya tuh pengen banget makan gudeg, atau saya pengen banget makan makanan yang bersantan. Kenapa ya saya kok sekarang jadi takut, padahal sebelumnya saya berani, sebelumnya saya biasa makanan-makanan tersebut. Justru malah saya itu fanatik sekali dengan kopi, fanatik sekali dengan santan, dengan ketan, atau saya tuh fanatik banget nih sama kerjaan, semangat banget kalau udah kerja gitu. Kenapa sekarang tiba-tiba kok saya jadi takut, tiba-tiba kok saya mendapatkan serangan panik atau kecemasan yang berlebih seperti ini sampai mengganggu aktivitas saya sehari-hari gitu. Saya jadi makin kurus gitu. Kan masing-masing orang tuh berbeda. Jadi begini teman-teman, pada dasarnya ketakutan dan kecemasan tersebut timbul karena trauma yang pernah kita alami sebelumnya. Misalkan kita trauma mendapatkan serangan panik di tempat kerja karena mungkin kita terlalu terforsir, pikiran kita fokus terhadap kerjaan, tekanan dari atasan terlalu dipikirkan oleh kita, menjadi tiba-tiba asam lambung naik, kecemasan timbul, ketakutan timbul, serangan panik sampai kita kelainan, sampai kita terasa berkeringat dingin, lemas. Nah, setelah itu teman-teman jadi takut untuk ke kantor lagi, bertemu atasan, atau teman-teman sedang memakan atau meminum kopi, memakan makanan yang bersantan, tiba-tiba teman-teman sedang mendapatkan langsung mendapatkan panic attack, seperti terasa takut, gelisah, atau lambung selalu begah atau terasa sesak. Sebetulnya itu ditimbulkan oleh pikiran kita yang terlalu stres, pikiran kita yang terlalu memikirkan hal-hal yang tidak sedang kita lakukan. Kita lagi makan, kita lagi minum, kita memikirkan pekerjaan kita memikirkan ekonomi kita memikirkan keluarga kita. Jadi hal tersebut terlalu difikirkan, menjadi memicu hormon-hormon yang berpengaruh terhadap
kinerja organ-organ di dalam tubuh kita menjadi meningkat, menjadi tidak stabil. Seperti satu contoh halnya hormon adrenalin, dia terpicu untuk bekerja tidak sesuai porsinya, bekerja keras, jadi menimbulkan tubuh kita menjadi bereaksi seperti satu contoh hal asam lambung naik atau berkeringat dingin, seperti terasa seluruh tubuh kita itu merinding, itu terasa dingin dari ujung kaki sampai ujung kepala. Itu sebetulnya ditimbulkan dari pikiran kita yang terlalu stres, terlalu negatif, memikirkan sesuatu yang tidak sedang kita lakukan, sedang tidak kita hadapi. Satu contoh, saya sedang membuat video begini, sedang ngopi, tapi saya selalu memikirkan hal yang lain gitu. Menjadi menumpuk pikiran tersebut, menumpuk dan timbullah setengah panik tersebut. Begitu itu. Jadi sekarang saran dari saya, coba repetition, lakukan berulang terhadap apa yang menjadi ketakutan kita. Satu contoh hal seperti tadi, kalau mau ke kantor, ketemu atasan, lakukan aja, datang aja. Nanti kita mendapat serangan panik, bagaimana ya mas? Udah, tenangin aja. Kemarin di video sebelumnya saya udah menjelaskan bagaimana sih kalau kita mendapat serangan panik ya. Kita tenangkan diri aja, duduk sejenak, minum air putih, olah nafas. Kalau kita sudah tenang lagi, sampai diri kita merasakan tenang, merasakan nyaman, baru kita lakukan lagi, lanjut lagi aktivitas. Teman-teman mau memakan makanan sesuatu, makanan yang biasa teman-teman makan, terus sekarang teman-teman menjadi takut. Mulai hari ini teman-teman coba sedikit demi sedikit dulu. Dan sekali lagi saya ingatkan, sebelum memakan atau meminum minuman tersebut, hilangkan atau hindari pikiran teman-teman untuk berpikir yang negatif, untuk bertanya-tanya tentang makanan dan minuman tersebut. Apakah ini boleh ya? Apakah saya tidak bereaksi? Lambung saya apakah aman memakan atau meminum minuman tersebut? Kalau menurut pandangan seorang hipnoterapis dari sisi keilmuan psikologi, seperti yang tadi saya sudah bilang, semua itu berasal dari pikiran kita sendiri. Jika pikiran kita positif, jika pikiran kita tidak terlalu banyak memikirkan negatif, ya minum aja, ya makan aja, ya lakukan aja, kan? Tentunya dengan porsi yang berbeda. Seperti mungkin saya satu gelas ini, teman-teman mungkin bisa seperempatnya, teman-teman mungkin bisa 1 shoot, 2 shoot kalau ingin merokok. Jadi kuncinya ada di pikiran kita sendiri. Maka hari ini dan seterusnya, lakukan aktivitas yang biasa teman-teman lakukan, bekerjalah, mencobalah kembali, berulang. Jika teman-teman mendapat serangan cemas, serangan panik, tenangkan dulu, berhenti dulu. Setelah itu lakukan kembali, terus lakukan terus, dan coba terus. Selama itu tidak berefek berbahaya, tidak merusak barang-barang orang lain, tidak merusak barang-barang kita, lakukan. Semangat dengan pikiran yang tenang, pikiran yang positif, pikiran yang rileks, tanpa keraguan. Beberapa kali saya melakukan pengulangan. Mudah-mudahan teman-teman dapat mengerti apa yang saya jelaskan, dan teman-teman bisa. Saya yakin sahabatku bisa semua. Saya yakin teman-temanku berani, teman-temanku sehat, teman-temanku kuat, positif, tenang. Oke, saya sudahi video kali ini. Saya harus beraktivitas lagi, bekerja lagi, dan semoga bermanfaat. Salam sehat, salam sejahtera, salam damai.